Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Mbak Uni di Pak Mbak Uni ya. Pada sore hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan frozen food chicken katsu atau yang kita kenal dengan ayam katsu ya. Jadi proses pembuatannya mudah, disimpannya pun juga tahan lama di dalam freezer. Untuk itu mari kita lihat ya bahan-bahannya apa saja. Bahan-bahannya adalah ayam filet ya, jadi ayam filet tanpa kulit. Terus ada garam, merica secukupnya. Terus ada bubuk bawang putih, jadi boleh menggunakan bawang putih yang diulek ataupun bubuk bawang putih. Terus untuk pencelupnya nanti ada telur 1 butir, juga ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya ini untuk olesannya untuk mengurangi rasa amis pada ayam. Jadi kita balurkan, kita campurkan pada saat awal sebelum bumbunya tercampur semua. Nah, mari kita praktekkan ya Bunda. Nah, tahap awal kita kita baluri dengan air jeruk nipis. Jadi memang seharusnya dimarinasi itu direndam dalam bumbu itu seharusnya minimal 2 jam di dalam kulkas. Jadi supaya bumbunya itu lebih meresap ke dalam dagingnya. Langkah awal, nah karena daging ayam ini kan terlalu tebal ya, nah ini kita pukul-pukul dulu. Fungsinya supaya dagingnya bumbunya meresap ke dalam daging. Nah, setelah ayamnya kita pukul-pukul seperti ini, baru kita olesi dengan perasan air jeruk nipis. Fungsinya supaya mengurangi bau amis pada ayam. Jadi pada waktu disimpan tidak bau amis ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada jeruk nipis boleh menggunakan cuka. Jadi ini adalah opsi ya. Kalau misalnya di rumah tidak mempunyai jeruk nipis, di rumah ada cuka, boleh diganti dengan cuka. Nah, langkah berikutnya masukkan semua bumbunya ya. Jadi ada merica tadi, garam dimasukkan, garam, merica, bubuknya bawang putih. Boleh bawang putih yang dihaluskan, bawang putih segar, boleh menggunakan bubuk bawang putih. Baru kita aduk lagi supaya bumbunya benar-benar meresap. Nah, proses ini dinamakan proses marinasi. Jadi kalau Bunda masih awam, proses marinasi itu proses yang seperti apa Mbak? Nah, jadi proses perendaman bumbu ya. Jadi bumbu direndam supaya bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Jadi begitu chicken katsu ini digoreng, kita makan bagian dalamnya sudah terasa bumbunya. Kita diamkan selama 2 jam di lemari es. Kalau kita karena hari ini kita langsung membuatnya langsung, kita langsung mencampur dengan bumbu dan tepung panirnya. Nah, langkah berikutnya kita kocok telur, 1 butir telur. Boleh menggunakan tepung terigu dan susu juga. Jadi opsi ya, kalau saya lebih suka telur. Jadi sama-sama fungsinya untuk merekatkan supaya adonannya merekat ke dalam tepung panir.
bukan wadahnya langsung ya, jadi wadah ini nanti untuk penyimpanan di dalam freezer. Nah, langkah selanjutnya setelah kita baluri dengan bumbu, kita celupkan ke dalam telur. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam tepung panir seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau Bunda mau lebih tebal tepungnya, bisa dimasukkan ke dalam telur ulang ya. Jadi diulang tahap yang tadi, dimasukkan lagi ke dalam tepung panir. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan tebal, jadi begitu digoreng kriuknya lebih banyak. Nah, seperti ini hasilnya. Kita masukkan ke dalam 4 wadah, begitu selanjutnya sampai adonan benar-benar habis. Nah, seperti ini. Jadi misalnya Bunda bikin 1 kg ayam saja sudah bisa dimakan satu keluarga. Nah, ini untuk 1 kg ayam saja jadinya sudah sangat banyak. Untuk variasi lauk anak-anak ya, biasanya anak-anak kan suka yang ganti-ganti. Jadi makanan keluarga itu memang harusnya bergizi seimbang. Jadi maksudnya bergizi seimbang bagaimana? Jangan setiap hari menggunakan lauk yang sama. Jadi misalnya hari ini ayam, besok jangan ayam lagi. Nah, kenapa? Karena antara kandungan gizi antara bahan makanan yang satu dan yang lainnya itu saling melengkapi, Bunda. Jadi kalau hari ini kita mengkonsumsi ayam tinggi protein. Terus kalau besok kita makan ayam lagi, kita tidak dapat kolesterol yang ada di ikan atau di udang. Jadi kenapa kita harus selalu mengganti makanan? Jadi kita harus tahu, jadi bahan makanan yang satu itu saling melengkapi antara bahan makanan yang lain. Begitu juga dengan sayur ya, Bunda. Jadi misalnya hari ini anak kita kasih kacang panjang misalnya ya, kacang panjang besok harus diganti dengan yang lainnya, misalnya bayam. Nah, bayam itu kaya akan zat besi. Jadi zat besi itu juga sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan anak. Terus lagi misalnya anak diberikan telur, kenapa Mbak sering terjadi bentol-bentol? Nah, itu adalah salah satu sumber alergi ya. Jadi di telur itu ada kolesterol yang bisa menyebabkan alergi pada anak. Jadi kalau pemberian telur itu terlalu sering pada anak memang nggak bagus. Jadi sebaiknya bagaimana Mbak pemberiannya, minimal ya 3 kali dalam 1 minggu. Jadi terlalu sering mengkonsumsi telur juga nggak bagus. Yang bagus memang kalau anak-anak itu diganti-ganti ya, ada ikan laut. Jadi ikan laut itu kaya akan DHA. Ikan laut itu kaya akan DHA, juga kaya akan kandungan yodium. Jadi anak-anak itu selain memerlukan protein, karbohidrat, anak-anak juga memerlukan mineral yang jumlahnya sedikit sekali sebenarnya, tapi sangat berguna untuk perkembangan otak anak. Salah satunya adalah yodium yang ada pada ikan. Jadi mulai sekarang biasakan ya Bunda, memberikan sayur yang beraneka ragam, memberikan lauk yang beraneka ragam, dan tentunya mengenalkan makanan yang sehat. Nah, setelah selesai, ini hasilnya Bunda. Jadi ini disimpan dulu di dalam freezer supaya tepung panirnya ini merekat ke dalam ayam. Jadi kalau merekat itu lebih crispy nanti digorengnya. Nah, seperti ini tampilan chicken katsu ala Pamoning Mbak Uni ya. Selamat mencoba.
kita tutup, mau bagi tips sebentar ya. Jadi untuk putra putri bunda yang suka mie instan di rumah, sebenarnya mie instan itu bagus saja dikonsumsi, tapi alangkah baiknya kalau mengikuti anjuran ahli gizi ya. Jadi di dalam mie instan itu ada yang namanya zat lilin. Jadi zat lilin itu biasanya kalau mie instan kita rebus, dia akan kemilo ya, akan gilap. Jadi airnya itu akan gilap. Nah itu sebenarnya adalah zat lilin, zat pengawet yang ada dalam mie. Nah, cara menghilangkannya zat lilin tersebut itu air rebusan mie yang pertama itu harus dibuang, Bunda. Jadi air rebusan mie yang pertama itu dibuang, baru kita menggunakan air yang baru. Jadi air yang baru. Kenapa bahayanya mie? Kenapa zat lilin yang ada dalam mie itu berbahaya, Mbak? Jadi zat lilin yang ada di dalam mie instan itu bisa terurai di dalam tubuh ya, oleh tubuh itu setelah 3 hari. Jadi kalau putra putri bunda itu setiap hari mengkonsumsi mie instan, alangkah berapa banyaknya zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tanpa kita sadari, akumulasi zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh anak kita itu akan ketahuan ya bunda, itu setelah usia dewasa. Biasanya nanti timbul ada tumor, penyakit degeneratif seperti jantung, ada diabetes seperti itu. Jadi tips tips menyajikan mie instan yang bagus adalah air rebusan pertama kali dibuang, bumbunya sebaiknya tidak usah dipakai. Jadi bumbunya tidak usah dipakai, kita bikinkan bumbu sendiri. Tapi kalau memang jarang-jarang ya, dalam 1 minggu itu hanya 2 kali saja, tidak apa-apa dipakai bumbunya. Terus bisa ditambahkan sayuran atau pelengkap lain ya, misalnya telur. Jadi dalam 1 porsi mie instan itu sudah melengkapi zat gizi. Jadi ada proteinnya dari telur, karbohidrat dari mie-nya itu sendiri, dan ditambahkan sayur mayur. Jadi sudah komplit makanan sehat. Nah seperti itu, semoga bermanfaat. Nah, sekian resep chicken katsu hari ini ya. Jadi ada sedikit tips juga, dan nanti ke depannya di channel Pak Woni Mbak Uni juga akan berbagi-bagi tips juga. Jadi kita akan membagi tips bagaimana diet untuk diabetes itu bagaimana Mbak, makanan diet untuk penyakit hipertensi bagaimana. Penasaran kan? Jadi ikuti terus channel Pak Woni Mbak Uni ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.